Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Dan untuk video pertama saya kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat pedang elusidator milik Kirito dari Sword Art Online yang terbuat dari resin. Untuk yang pertama, kita buat molding atau cetakan terlebih dahulu. Untuk moldingnya, saya menggunakan bahan dari akrilik. Pertama, kita buat sketsa terlebih dahulu. Untuk sketsa dan ukurannya, saya cari referensi dari Google. Untuk sketsa pertama ini nanti untuk bagian yang warna hitam ya, karena nanti ada dua bagian, yang satu warna hitam dan satu warna putih. Selanjutnya kita potong akril. Untuk cetakan bagian bilah pedangnya saya potong kira-kira ukuran 1 cm. Lalu untuk bagian gagang pedangnya ketebalannya kira-kira 3 cm. Nah, ini seharusnya biar lebih mudah dan hasilnya lebih bagus, potongnya harusnya pakai cutter khusus akrilik. Berhubung kemarin saya di toko kehabisan, saya pakainya cuma cutter biasa. Oke, selanjutnya untuk akrilik yang telah kita potong tadi, kita tempelkan sesuai dengan sketsa yang telah kita buat. Dan di sini saya pakainya lem tembak untuk menempelkannya ya, supaya saat nanti melepaskan hasil cetakannya biar lebih mudah. Dan saat proses pengeleman, pastikan untuk bagian sambung-sambungannya tertutup dengan sempurna ya, supaya tidak bocor saat nanti penuangan cairan resinnya. Ini saya pisahkan dulu untuk cetakan bagian gagang pedang dan bilah pedangnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan untuk cairan resinnya. Pertama, siapkan alat-alatnya terlebih dahulu, seperti timbangan, wadah untuk menyampur resin, pewarna resin, dan alat untuk mengaduk resinnya. Nah, untuk resin yang saya pakai di sini, saya pakainya resin epoksi ya, karena resin epoksi hasilnya lebih bagus, lebih keras daripada resin yang polyester. Kalau resin polyester biasanya hasilnya saat sudah kering permukaannya agak lengket. Pastikan takaran untuk resin dan hardenernya sesuai ya, supaya hasilnya nanti dapat kering secara maksimal dan juga keras. Pastikan juga saat mengaduk resinnya tercampur dengan sempurna. Oh iya, dan pewarnanya saya pakai pewarna hitam metalik. Jadi saat kering mungkin hasilnya sedikit mirip seperti hitam batu marmer. Oke, sekarang kita tuang cairannya ke dalam cetakan. Untuk penuangannya lakukan secara pelan-pelan ya, supaya nanti tidak ada udara kejebak di dalam cetakan. Nah, ini untuk video penuangan pada bilahnya tidak full. Ternyata memori saya penuh saat merekam video ini. Nah, ini setelah resinnya kering, kira-kira 1 kali 24 jam bisa kita angkat. Lalu kita gambar untuk sketsa pedangnya. Ini saya sketsa pedangnya secara manual ya. Kalau teman-teman ada printer, bisa di print aja gambarnya biar lebih mudah. Selanjutnya masuk proses pemotongan. Ini saya motongnya pakai gergaji ukir ya, yang mata gergajinya bentuknya spiral.
Nanti untuk bagian pemotong yang kurang rapi bisa dirapikan dengan menggunakan kikir ataupun amplas. Selanjutnya kita bentuk untuk bagian bilah pedangnya. A few moments later. Ya, ini karena terlalu lama. Akhirnya saya memberanikan jiwa introvert saya untuk meminjam gerinda. Nah, kira-kira seperti ini hasil kasarannya. Selanjutnya kita buat polanya. Kalau polanya sudah dibuat, tinggal dibentuk menggunakan kikir. Seperti ini hasilnya. Ini selanjutnya kita buat untuk cetakan bagian putihnya ya. Pertama kita tempelkan terlebih dahulu untuk bilah pedangnya dengan akrilik memakai resin untuk pinggirannya, supaya nanti saat penuangan cairan putihnya tidak mengenai bagian bilah pedang yang bagian bawah. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita siapkan cairan resin untuk yang warna putih. Kalau sudah, tinggal langsung tuang ke cetakan saja. Tuang secara pelan-pelan agar tidak mengenai bagian permukaan. Untuk resin ini biasanya untuk keringnya 8 jam, tapi untuk kering maksimal biasanya saya tunggu selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya kita siapkan juga cetakan putih untuk bagian gagang pedangnya. Ini untuk bagian lambang pada bilah pedangnya. Ini saya pakai dari potongan resin yang tidak terpakai. Saya taruh di potongan botol Yakult. Selanjutnya tinggal tuang cairan resin putihnya. Nah, apabila sudah kering tinggal kita lepas dari cetakannya. Ini maaf ya jika ada suara yang mengganggu. Kebetulan rumah saya di pinggir jalan raya, jadi sering ada kendaraan yang lewat. Kita buat sketsa lagi, lalu kita potong sesuai sketsa. Oke, ini kita masuk bagian pembentukan bilah pedangnya.
Saya menggunakan kikir untuk menutup helai pedangnya untuk bagian pinggirnya. Nah, untuk proses ini dilakukan secara hati-hati ya, tidak perlu terlalu cepat atau bersemangat, nanti takutnya kikirnya kebablasan sampai bagian hitamnya. Soalnya kalau sampai kena bagian hitamnya nanti cukup susah untuk memperbaikinya. Lalu ini untuk bagian lambangnya tadi kita bagi dua terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dibagi dua tinggal dibentuk kira-kira seperti ini. Ini supaya mengkilap lagi, saya celup pada cairan resin yang bening. Nah, ini selanjutnya pembuatan cincin pada bagian gagang pedangnya. Ini saya pakainya dari sisa-sisa cairan resin putih yang saya buat sebelumnya, yang saya taruh di wadah kecil. Lalu lubangi bagian tengahnya, lalu kita tinggal rapikan seperti ini. Lalu ini membuat untuk bagian ornamen bagian ujung gagang pedangnya, tinggal bentuk aja seperti ini. Ini juga cairan sisa dari resin-resin sebelumnya. Ini selanjutnya kita potong untuk bagian sambungan ke bilah pedangnya. Nah, untuk pengelemannya nanti kita juga pakai resin. Selanjutnya bagian finishing. Untuk finishing kita menggunakan amplas dari amplas yang kasar sampai yang halus. Berhubung tadi sudah menggunakan kikir, saya langsung pakai amplas yang sedang. Saya dari grade 300, lalu lanjut ke 500, terus 800, lalu 1000, 1500 sampai 2000. Jadi nanti untuk pengamplasannya nah, ini untuk sentuhan akhirnya tinggal dioles menggunakan kompon supaya nanti hasilnya bisa mengkilap. Jangan lupa dilakukan untuk semua bagian ya. Oke, karena semua bagian sudah selesai, selanjutnya tahap terakhir tinggal kita rangkai menjadi satu. Kita lem menggunakan resin. Nah, ini meskipun kelihatannya cuma dilem pakai resin, nanti pas sudah kering hasilnya dijamin pasti kuat. Nah, kalau sudah tertempel semua, tinggal kita tunggu hasilnya sampai kering. Oke, ini kira-kira hasil akhirnya. Elucidator milik Kirito dari Sword Art Online. Mohon maaf kalau ada mungkin penjelasannya kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum.